Selamat siang para adik-adik sekalian. Ya, kali ini saya akan membawakan topik tentang integrasi satu kuliah pengantar. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena masih semester 1 mungkin belum kenal saya ya. Saya Nur Hasan Agung Prabowo, asal dari Kebumen, rumahnya di Solo, Kleco. Dulu lulusan UNS baik S1 profesi, spesialis ataupun magister dari Fakultas Kedokteran UNS. Dan sekarang saya dipekerjakan di penyakit dalam Rumah Sakit UNS. Nanti jika profesi dokter mungkin ketemu saya kalau sedang stase penyakit dalam, dan kalau yang tertarik penelitian, saya sebagai kabid penelitian di Rumah Sakit UNS bisa menghubungi saya jika mau mengambil skripsi atau penelitian di Rumah Sakit UNS, bisa kami bantu nanti ya. Ya, kita kembali pada topik tentang integrasi satu ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran topik ini bahwa mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh sebelumnya menjadi satu kesatuan. Nah, ini saya tampilkan di peraturan dari ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata waktu tatap muka antara dokter dengan pasien bervariasi 8-15 menit, atau ya optimalnya satu pasien itu 15 menit, berarti 1 jam 4 pasien. Dan ini berpengaruh juga pada sistem pendidikan. Kalau kalian nanti melihat semuanya, nanti awalnya kalian disuruh periksa anamnesis 15 menit. Jika sudah mahir, ya periksa fisik torak 15 menit, periksa abdomen 15 menit. Nanti juga kalian sudah mahir dan menguasai, kalian akan diminta secara menyeluruh periksa pasien ini dari anamnesis sampai pemeriksaan fisik selama 15 menit. Nanti jika sudah mahir dalam terapi, nah nanti ditambah dengan terapi maksimal 15 menit. Intinya kalian dilatih bekerja secara efektif dan efisien. Integrasi ini adalah keterampilan atau strategi pembelajaran bagi mahasiswa untuk melatih penalaran klinik dan telaah kritis dari topik-topik keterampilan yang telah dilatihkan pada kegiatan simulasi klinik dengan menggunakan skenario. Jadi nanti ada skenario dan kalian diminta untuk melakukan integrasi kemampuan yang sudah dilatih sebelumnya. Karena integrasi ini topiknya sebenarnya gabungan dari kuliah-kuliah sebelumnya, maka saya tidak akan membahas secara detail kuliah-kuliah sebelumnya. Saya hanya secara praktis nanti akan saya tunjukkan video-video dan yang akan kita nilai pada stase integrasi ini. Ada 2 medical interview, aseptic dan personal protective equipment, basic physical examination khususnya pemeriksaan tanda vital, dan nutrition and anthropometry untuk integrasi 1.1. Sedangkan untuk integrasi 1.2, medical interview, aseptic and personal protective equipment, basic physical examination, limb motor examination. Untuk integrasi 1.1 ada 1 skenario, sedangkan integrasi 1.2 ada 2 skenario. Untuk nanti ada pembagian, karena integrasi 1.2 ada 2 skenario. Nanti menunggu pembagian selanjutnya, ada mahasiswa yang mendapatkan skenario pertama, ada yang mendapatkan skenario kedua, nanti sesuai dengan urutan absen saja, karena yang dimintakan cuma 1 video. Ya, pertama medical interview. Jadi ini saya rasa sebelumnya sudah dijelaskan ya, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan pasien, dari memberi salam, menjabat tangan, dan memperkenalkan diri.
bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, dan bagaimana kita bisa mengeksplorasi keluhan pasien. Sudah dijelaskan sebelumnya, saya rasa ini hanya mengulang, dan pada pengulangan ini dinilai secara komprehensif. Ya, anamnesis kita tahu ada keluhan utama, keluhan yang membawa pasien datang ke rumah sakit. Selain itu ada namanya fundamental of four. Ya, ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan riwayat sosial ekonomi. Dan untuk riwayat penyakit sekarang akan kita lakukan penjabaran sesuai dengan Secret Seven ya. Meliputi lokasi, keluhan, onset atau kronologis, kuantitas, kualitas, faktor yang memperberat, faktor yang memperingan, dan gejala penyerta. Jadi anamnesis ini tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis. Anamnesis yang baik 80-90% diagnosis bisa dipegang. Dan anamnesis ini keterampilan utama seorang dokter. Oleh karena itu, anamnesis yang baik adalah ketika dokter tersebut menjabarkan anamnesis, orang yang mendengarnya bisa mengetahui diagnosisnya. Itulah anamnesis yang baik ya. Selain untuk menggali penyakit, juga menyingkirkan diferensial diagnosis. Ini checklistnya, nanti bisa dilihat di manual integrasinya ya. Ya, membuka wawancara, menanyakan identitas pasien, menanyakan keluhan pasien, menanyakan lokasi, menanyakan onset dan kronologis, menanyakan kualitas keluhan, menanyakan kuantitas, menanyakan faktor pemberat, faktor peringan, gejala penyerta. Selain itu juga perlu riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat sosial ekonomi, dan riwayat kebiasaan pribadi. Ya, ini checklist untuk wawancara. Saya rasa praktis, jika kalian sering melakukan praktek akan menjadi sempurna. Jadi memang dilatih dari semester 1 sampai semester 7 ya. Setiap hari nanti ya intinya anamnesis ya. Mungkin kalau semester 1 awalnya masih agak kesulitan, tapi nanti berjalannya waktu semakin expert dan semakin bisa untuk anamnesis. Ya, yang kedua aseptik ya. Aseptik itu ya, saya ada video ya. Ada 6 langkah cuci tangan. Ya, ini video pakai sabun ya. Ya, diusapkan ke telapak tangan, kemudian jari-jari. Ya, kemudian ujung jari, kemudian di kuku jari posisi mengunci, kemudian jempolnya dibersihkan untuk membersihkan tangannya, dan ini gerakan memutar dari jari untuk membersihkan telapak tangan, dan untuk sabun selama 40-60 detik. Ya. Ini adalah pakai hinsrap 20-30 detik ya. Sama kurang lebih tekniknya. Saya rasa sekarang teknik cuci tangan sudah sangat umum, bahkan usia PAUD, usia SD sudah diajarkan. Jadi dan karena zaman pandemi ini cuci tangan menjadi suatu kewajiban ya. Ada 5 hal sebelum dan sesudah harus diingat oleh para mahasiswa sekalian ya, demi pencegahan dari penularan penyakit infeksi terutama virus corona ya. Ini 20-30 detik ya.
Ini checklistnya. Saya rasa nanti pasti akan terbiasa dan setiap saat kita akan melakukan cuci tangan ya. Ya, mungkin dari persiapan pasien dulu. Ya, jangan lupa ketika skilab, oski dan sebagainya sebelum dan sesudah wajib ya. Kalau ada kelewatan nilainya jadi kurang ya. Kurangnya 50% ya. Ya, checklistnya melepaskan semua perhiasan, menyiapkan hand rub atau sabun ya. Membasahi tangan dan lengan sampai pergelangan tangan jika pakai air mengalir. Menuang hand rub jika pakai hand rub atau sabun jika pakai sabun ya. Meratakan hand rub atau sabun ke seluruh telapak tangan. Menggosok punggung tangan kanan dengan telapak kiri. Kemudian jari menggosok sela-sela jari dilakukan sama untuk punggung tangan dan kiri. Menggosok telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Jari menggosok sela-sela jari. Menggosok bagian belakang jari-jari dengan telapak tangan yang berlawanan, posisi saling mengunci. Menggosok ibu jari dengan arah rotasi menggunakan tangan yang berlawanan. Menggosok keempat jari dengan arah rotasi pada telapak tangan yang berlawanan. Membiarkan tangan kering di udara untuk hand rub dan membilas tangan dengan air mengalir untuk cuci tangan dengan sabun dan air. Mengeringkan tangan dengan tisu bersih atau handuk sekali pakai dan menutup keran angin dengan menggunakan tisu atau handuk untuk yang pakai air ya. Ini checklistnya ya. Sekarang tanda vital ya. Tanda vital saya rasa sudah dipelajari sebelumnya. Jadi sekarang saya putarkan contoh video. Ini saya dapatkan dari YouTube, bisa di-download di YouTube juga. Dari kita ambil hikmah dan pelajaran yang dari video ini. Boleh tolong dibuka bajunya, Pak? Ya. Yang pertama saya lakukan adalah mengukur suhu tubuh pasien, yaitu dengan menggunakan termometer raksa. Nah, pastikan termometer sudah steril ujungnya, kemudian dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian diletakkan di ketiak pasien, permisi Pak, dan ditahan sekitar kurang lebih 5 menit. Sembari menunggu termometernya, saya akan melakukan pengukuran nadi dengan menggunakan 3 jari. Sembari mengukur nadi, kita juga melihat bagian dada pasien, melihat pernafasannya, apakah normal, diukur selama 60 detik. Baik, nadinya normal sekitar 70, nadi normal adalah 60-100, sedangkan pernafasan normal atau respiratory rate adalah 14-24. Kemudian saya akan melakukan pengukuran tekanan darah pasien dengan menggunakan lancet manometer. Kemudian saya mencari arteri brachialis dari pasien dan meletakkan stetoskop di sana. Tekanan darahnya normal Pak, 100/80. Kalau tekanan darah normal, baik pemeriksaan. Ya, ini pemeriksaan sekilas saja ya, tetapi ini mungkin kurang detail ya. Ya. Boleh tahu. Ya, ini checklistnya. Checklistnya sama seperti sebelumnya, cuma
tujuan integrasi ini kalian sudah terlatih dan melakukan semuanya dalam waktu yang singkat ya. Menyiapkan pasien dalam posisi duduk atau tidur terlentang ya. Pemeriksa berada di samping kanan pasien, mempersiapkan tensimeter dan memasang manset pada lengan atas pasien, meraba nadi arteri brachialis dan memompa tensimeter sampai tidak terasa denyutan. Kemudian menaikkan tensimeter 30 mm Hg di atasnya dan melonggarkan cuff sampai teraba kembali denyutan arteri brachialis, mengosongkan udara pada manset sampai tekanan 0, memasang rongga membran stetoskop pada fossa cupidity dan memompa bladder sampai tekanan sistolik ini ditambah 30 mm Hg. Melonggarkan kunci perlahan-lahan 2-3 mm Hg, diturunkan, melepas manset dan menentukan tekanan sistolik dan diastolik. Untuk pemeriksaan nadi ya, meraba arteri radialis dengan cara meletakkan 2 jari atau 3 jari pada pulsasi radial dan sedikit ditekan. Menilai frekuensi, irama, pengisian arteri atau nadi serta elastisitas dinding arteri bergantian pada pergelangan tangan dan kiri dan dibandingkan. Sedangkan untuk pemeriksaan frekuensi napas dengan infeksi dinding dada menilai dalam 1 menit dan irama pernafasan. Untuk pemeriksaan suhu, mempersiapkan termometer dan mengecek apakah air raksa menunjukkan angka di bawah 35 derajat Celcius. Memasang termometer pada aksila, rektal atau oral, kemudian diamati 3-5 menit. Kemudian interpretasi hasil pemeriksaan tanda vital. Ya, jadi karena ini juga untuk waktu ya. Misalnya pasang termometer boleh duluan, tidak apa-apa. Karena butuh waktu yang paling lama ya. Ya, seperti itu. Ya, ini pemeriksaan antropometri ya, bisa dilihat videonya untuk jadi pembelajaran. Selamat pagi Bapak. Saya dengan Dr. Haning, dokter jaga di sini dengan Bapak siapa? Bapak Edwin. Bapak Edwin. Bapak Edwin kalau boleh tahu umurnya berapa Pak? 19 tahun. Oh, berarti sama di pas saja ya. Ya, kemudian alamatnya di mana? Mas? Di Banjar. Banjarsari. Ya, baik. Apakah ada keluhan yang bisa saya bantu? Saya mau masuk tentara, mau Oh, surat keterangan saya. oh begitu. Baik, jadi nanti untuk surat keterangan saat ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada tinggi badan, ya, berat badan dan juga lingkar pinggang karena ini dibutuhkan, begitu ya. Mas ya, nanti saya perlu kerjasamanya untuk tinggi badan dan berat badan ini. Saya perlu kerjasamanya. Kalau misalnya Mas memakai alas kaki dan juga sepatu, tolong dilepas terlebih dahulu ya. Gelang jam, apapun itu, aksesoris dilepas dulu. Dompet, handphone yang ada di dalam saku juga dilepas dulu. Kemudian kalau bisa memakai pakaian yang ringan, ini menurut saya sudah cukup ringan ya, tidak memakai jaket seperti itu. Kalau misalnya memakai topi juga dilepas dulu. Intinya tidak ada aksesoris tambahan supaya bisa mendapatkan hasil yang akurat seperti itu. Kemudian untuk lingkar pinggang nanti dibutuhkan kerjasama Mas, jadi mungkin baju bagian atasnya dilipat sedikit ya supaya nanti saya bisa melihat perutnya dan benar-benar didapatkan hasil yang akurat seperti itu. Apakah sudah jelas? Apakah setuju? Baik, kalau misalnya setuju untuk melakukan pemeriksaan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Silakan Mas siap-siap ya. Baik, Mas Edwin sudah siap ya untuk dilakukan pemeriksaan. Alas kaki, sepatu sudah dilepas, jam tangan sudah juga ya. Handphone dan juga dompet sudah dilepas ya.
Baik, pakaian sudah ringan, topi juga sudah dilepas. Baik, silakan untuk memulai pemeriksaan. Nah, rileks saja Mas Edwin, pandangannya lurus ke depan. Ya, badan tegak, rileks. Nah, tadi di sini sudah saya mau kalibrasi pada alat penimbang berat badan, dan tadi dimulai dari angka 0 ya. Ini berat badannya adalah sebesar 69 kg. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan. Tolong Mas Edwin memutar badannya menghadap ke belakang. Ya, hati-hati Mas Edwin. Nah, sama seperti pemeriksaan berat badan tadi ya, Mas Edwin, pandangannya lurus ke depan. Jangan membungkuk, tegak, posisinya rileks saja. Telapak tangan menghadap ke paha. Taruh di sebelah samping. Ya, seperti itu, rileks saja, pandang ke depan. Kemudian, Mas Edwin yang perlu diperhatikan adalah bahwa tumit Mas Edwin ya, betis dan tulang belakang Mas Edwin itu harus sejajar. Ya, jadi harus tegak. Jangan membungkuk. Seperti itu ya, sudah jelas. Dan nanti saya akan menghitung tinggi badan Mas Edwin ketika Mas Edwin menarik nafas yang dalam. Coba Mas Edwin tarik nafas yang dalam. Baik. Ya, bagus. Itu untuk menegakkan tulang belakang dari Mas Edwin. Saya mulai pemeriksaannya ya Mas, rileks saja. Baik. Pandang ke depan. Bagus. Nah, sekarang tolong tarik nafas yang sedalam-dalamnya. Baik. Ya, tinggi badan Mas Edwin adalah 167 cm. Silakan Mas Edwin turun, sudah selesai pemeriksaannya. Baik, Mas Edwin, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkar pinggang Mas Edwin ya. Sudah siap ya? Dan mohon maaf sebelumnya, tolong bagian pakaian atas baju Mas Edwin dilipat ke atas sampai kira-kira tali pusatnya terlihat ya. Nah, baik, seperti itu. Saya mulai pemeriksaannya ya. Rileks saja. Mungkin tolong dipegangi ya, biar tidak jatuh. Permisi ya, Mas Edwin. Yang perlu diperhatikan pada saat pemeriksaan lingkar pinggang adalah pastikan bahwa tali, pita ukur ini tidak boleh terlipat. Kemudian pastikan dalam satuan sentimeter supaya jelas. Dan kalau misal pasien perutnya buncit, harus melewati area dari perut yang paling buncit supaya bisa didapatkan hasil yang akurat. Dan kemudian kita harus menentukan tulang kosta yang terakhir yang kita raba. Kemudian krista iliaca juga kita raba, dan kita harus menentukan titik tengah di antara kedua titik tadi. Nah, disitulah kita melakukan pengukuran untuk lingkar pinggang. Pastikan tidak miring. Ya, lingkar pinggang Mas Edwin 84 ya. Sudah selesai, saya akan tutup lagi. Ya, Mas Edwin sudah selesai ya pemeriksaannya. Tadi sudah berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar pinggang. Selanjutnya, silakan Mas Edwin untuk kembali ke meja pemeriksaan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Mas Edwin, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan berupa tinggi badan, berat badan, dan lingkar pinggang. Dan didapatkan hasil bahwa tinggi badan Mas. Ya, tadi video sekilas saja, nanti bisa disesuaikan dengan checklist dan yang diharapkan dari buku ya, buku manualnya. Ya, checklistnya misalnya di integrasi ini ya, mengukur tinggi badan itu memilih alat yang benar dan mampu melakukan kalibrasi alat dengan benar. Kemudian melepas alas kaki, aksesoris kepala, dan meminta perbandus berpakaian seminimal mungkin.
Kemudian menunjukkan titik pengukuran dari telapak kaki sampai vertek. Semua titik menempel di dinding, ya, baik kepala bagian belakang, bahu, pantat, betis, dan tumit. Ya. Probandus berdiri tegak di bawah mikrotois. Kepala posisi pandangan tegak lurus dan ambil napas saat pengukuran, inspirasi maksimal. Kemudian skala pengukuran dibaca tegak lurus, melakukan 3 kali pengukuran dan mencatatnya setiap selesai melakukan pengukuran. Sedangkan checklist untuk mengukur berat badan, ya, memilih alat yang digunakan dan melakukan kalibrasi dan meletakkan alat di tempat yang benar, ya, datar, nyaman untuk probandus dan pemeriksa. Melepas alas kaki atau aksesoris, ya kan, isi saku, ya karena sekarang isi saku seringnya HP cenderung berat, dan meminta probandus berpakaian seminimal mungkin. Probandus berdiri di tengah-tengah alat ukur dan posisi probandus tegak menghadap ke depan. Skala pengukuran dibaca tegak lurus, melakukan 3 kali pengukuran dan mencatatnya setiap selesai melakukan pengukuran. Dan jangan lupa, ketika semua selesai melakukan pemeriksaan harus menyampaikan hasil pemeriksaan pada pasiennya. Ya sudah. Tadi sudah antropometri, sekarang general survei. Karena materi ini sudah diberikan, saya berikan contoh video saja untuk pembelajaran bagi mahasiswa. Dilanjutkan dengan pengukuran berat badan. Mohon dibuka dulu, ditaruh dulu barangnya di dalam kantung. Oke, silakan naik ke timbangan. Badannya tegap, ya. Oke, sip. Saya sudah selesai. Mari silakan berbaring dulu. Ya. Pasien datang bernama Muhammad Nabil dengan umur 19 tahun, datang dengan keluhan sakit pada bagian kakinya yang diakibatkan oleh jatuh dari tangga 2 hari yang lalu. Pasien bernama Muhammad Nabil dengan umur 19 tahun datang dengan keluhan luka pada kaki kanannya yang diakibatkan oleh jatuh dari tangga 2 hari yang lalu. Pasien datang dengan keadaan yang cukup sehat meskipun jalannya cukup terpincang-pincang karena pasien mengalami luka yang cukup serius. Pasien cukup kooperatif, lalu tingkat kesadaran pasien cukup tinggi, dan eye contact pasien juga cukup baik meskipun ekspresi wajah pasien menampakkan rasa sakit yang cukup parah. Pasien tidak menampakkan tanda-tanda kegelisahan, namun pasien menampakkan tanda-tanda kesakitan dengan cara memegang kakinya ketika pasien berjalan. Pasien datang dengan pakaian yang cukup rapi dan sesuai dengan umur dan cuaca. Pasien tidak mengenakan aksesoris, perhiasan, maupun kosmetik yang berlebihan. Postur tubuh pasien tidak terlalu tinggi, namun tetap berisi. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik dengan cara perabaan dan pengamatan. Maaf, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan. Pada pemeriksaan ini saya harus melaksanakan perabaan. Apakah bersedia? Iya. Terima kasih, ya. Sekarang saya akan memeriksa kulit pasien. Kulit pasien berwarna kemerah-merahan.
dan suhu pasien normal. Untuk A, sekarang saya akan memeriksa rambut A. Sekarang saya akan memeriksa rambut pasien. Rambut pasien dengan tekstur lembut dan distribusinya cukup merata. Lalu pasien juga memiliki rambut yang tebal. Untuk A. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kuku tangan dan kuku kaki. Kuku pasien berwarna kemerah-merahan, lalu terpotong rapi dan bersih dan tidak ada lesi yang ada pada kuku pasien. Di bagian kaki ada lesi yang terlihat yang disebabkan oleh jatuh dari tangga 2 hari yang lalu. Dan untuk kaki pasien, kuku-kukunya cukup bersih, terpotong, dan juga berwarna kemerah-merahan. Baik, saya sudah selesai dengan pemeriksaan fisik. Boleh bangun dan kehigienisan pasien terjaga dengan baik, tidak ada bau-bauan yang abnormal tercium dari pasien. Lalu pasien tidak mengalami gerakan-gerakan yang tidak disadari maupun tidak ada bagian tubuh yang tidak dapat digerakkan. Silakan Bapak kembali ke Bapak. Ya Bapak, saya sudah selesai dengan pemeriksaan hari ini. Bapak saya akan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak. Oh iya. Ya, itu tadi contoh untuk general survey ya. Kita cek untuk checklistnya ya. Menilai kesan umum, kesan kesadaran, tanda distres, ekspresi wajah, menilai suara dan cara berbicara pasien, menyampaikan interpretasi data yang didapat saat berjabat tangan ya, menilai cara merawat diri, menilai habitus atau bangunan tubuh dan postur tubuh, sikap tubuh, menilai warna permukaan tubuh yang terlihat dan menilai bau, badan, napas atau mulut yang tercium ya. Sudah tadi untuk general survei. Kita masuk pemeriksaan torak ya. Ini ada video singkat tetapi pemeriksaannya komplit. Tapi saya rasa kalau semester 1 tidak harus terlalu komplit. Tetapi memang perlu mengetahui yang baik ya. Bisa diperhatikan video berikut ya. Inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk menilai tampakan luar dari dinding toraks, baik depan maupun belakang. Yang pertama kita lakukan yaitu berdiri di sebelah kanan pasien, kemudian menghangatkan kedua tangan. Yang pertama kita lakukan untuk pemeriksaan fisik torak, yaitu ada 4 hal yang kita perlu lakukan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang kita lakukan pertama kali adalah inspeksi, yaitu melakukan penilaian terhadap dinding anterior, lateral, maupun posterior. Yang pertama kita evaluasi yaitu dinding anterior, yaitu kita nilai bagaimana pergerakan dinding dadanya, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada penggunaan otot dinding napas yang berlebihan. Kemudian apakah ada jejas. Ya. Kedua, kita lakukan penilaian pada sisi lateral, bagaimana dengan tekanan vena jugularis. Kemudian apakah adanya penggunaan otot-otot sternocleidomastoideus dan posisi seperti kyphosis maupun lordosis. Yang ketiga itu kita lakukan evaluasi pada dinding posterior, yaitu kita lihat bagaimana pergerakan dinding dada, apakah simetris atau tidak, dan melihat apakah ada skoliosis atau tidak. Menilai ekspansi respiratori dengan menggunakan meteran, yaitu kita memasang meteran. Permisi Bapak. Ya. Meletakkan atau melingkarkan meteran pada dinding torak, yaitu setinggi papila mame, dan melakukan pengukuran pada saat pasien dengan inspirasi ekspirasi maksimal. Bapak silakan tarik nafas. Oke, di sini terjadi peningkatan pada saat pasiennya inspirasi maksimal. Bapak silakan gembuskan. Oke. Kemudian kita ukur, sebelumnya 86 cm. Sekarang setelah melakukan inspirasi maksimal menjadi 89 cm. Palpasi.
Palpasi pada dinding toraks berguna untuk menilai pergerakan dinding dada dan menilai fremitus raba. Pemeriksaan palpasi kita mengevaluasi 3 hal, yaitu pertama posisi mediastinum, yang kedua adalah pergerakan dinding dada, yang ketiga adalah fremitus raba. Yang pertama kita lakukan evaluasi pada posisi mediastinum, yaitu melakukan evaluasi pada posisi trachea. Posisi trachea kita lakukan dengan menggunakan jari telunjuk, yaitu dagu difleksikan. Jadi otot sternocleidomastoidus agak sedikit rileks dan jari telunjuk diletakkan pada lekukan atau lekukan pada suprasternal, kemudian sedikit menekan ke arah dorsal. Pada saat kita menekan atau mengevaluasi adanya jaringan lunak, maka trachea kita evaluasi sebagai trachea terletak di tengah. Yang kedua, kita lakukan evaluasi pada pergerakan dinding dada, yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangan secara ringan pada dinding dada, yaitu dengan membandingkan gerakan antara kedua punggung tangan atau kedua ibu jari pada garis median. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Oke. Kemudian kita lakukan secara bersamaan. Selanjutnya, tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Dan pemeriksaan ini pemeriksaan dinding dada untuk palpasi simetris. Pada posisi di belakang sama, kita meletakkan kedua tangan secara simetris, yaitu Bapak silakan tarik nafas, hembuskan, dan tetap mengevaluasi pergerakan kedua tangan dan kedua ibu jari. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Palpasi yang ketiga yaitu mengevaluasi fremitus raba. Fremitus raba dilakukan dengan meletakkan ujung ulnar dari tangan, yaitu dengan meletakkan ke dinding dada. Bapak silakan mengucapkan 88. 88. 88. Fremitus raba bagian belakang, yaitu meletakkan kedua tangan seperti ini. Sebutkan, Pak. 88. 88. Perkusi. Perkusi dinding toraks dilakukan dengan cara membandingkan antara lapang paru kiri dan kanan, juga untuk menilai batas paru. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada torak bagian depan, yaitu melakukan meletakkan jari tengah tangan kiri. Dari hasil pemeriksaan ini kita temukan perkusi sonor. Kemudian kita lakukan yang pertama yaitu leading posterior pada saat pasien posisi duduk. Dimulai dari scapular line. Saat ini kita melakukan perkusi batas paruh hepar, yaitu kita akan melakukan perkusi dari superior ke inferior dan mengevaluasi adanya perubahan suara ketok pada saat yaitu suara ketok dari sonor ke peka. Ini ada perubahan dari sonor ke peka. Ini titik perubahan suara. Bapak silakan tarik nafas. Sonor, peka, ya, sehingga kita bisa katakan di sini terjadi perubahan suara dari sonor ke peka sekitar dua jari pada saat inspirasi maksimal. Auskultasi. Auskultasi dilakukan untuk mendengarkan suara pernapasan paru pada lapang paru kiri dan kanan, baik yang normal maupun abnormal. Pemeriksaan auskultasi yaitu sebelumnya kita melakukan menghangatkan stetoskop. Suara nafas vesikular
dapat kita dengar hampir di seluruh lapang paru seperti berikut. Bapak silakan tarik nafas, keluarkan, 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 tarik nafas, keluarkan. Auskultasi bagian belakang kita tetap melakukan dari superior ke inferior, kemudian kita tetap membandingkan antara kanan dan kiri. Kita lakukan auskultasi, tarik nafas Pak, keluarkan, tarik nafas, 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 keluarkan. Ya, ini kita lanjutkan pemeriksaan Inspek. jantung ya. Silakan bisa diperhatikan contoh. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung, yaitu yang pertama kita lakukan inspeksi. Dari inspeksi kita evaluasi apakah terlihat ictus cordis pada ICS 45 lineo media clavicularis sinistra. Biasanya tampak seperti sebelah sini. Pada pasien ini tidak tampak. Kemudian kita lakukan palpasi dengan menggunakan telapak tangan. Kita letakkan di dinding torak pasien. Kita bisa merasakan. Selanjutnya kita lakukan perkusi untuk mengevaluasi batas dari jantung, yaitu yang kita mulai pertama dari sisi kanan. Kita lakukan perkusi pada dinding toraks dari atas hingga terjadinya perubahan dari suara sonor ke peka. Seperti ini, ada perubahan, kemudian ada perubahan suara dari sonor ke peka, kemudian kita naikkan satu jari atau satu ICS ke atas, kemudian kita lakukan perkusi ke arah medial sehingga terjadi perubahan dari sonor ke redup. Seperti ini, berarti batas jantung kanan pasien ada di parasternal kiri. Kemudian, untuk mengetahui batas jantung kiri, kita melakukan perkusi dari linea axillaris anterior setinggi ICS 4. Seperti ini, ada perubahan dari sonor ke redup, yaitu setinggi papilla mammae, yaitu ICS 4 linea medio clavicularis sinistra. Oke, selanjutnya kita lakukan evaluasi pada batas atas jantung, yaitu dengan melakukan perkusi di parasternal kiri. Kemudian kita evaluasi apakah ada perubahan dari sonor ke redup. Ya, di sini kita dapatkan redup, yaitu berarti batas atas jantung pasien pada parasternal kiri ICS 4. Kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada jantung, yaitu pada ICS 2 parasternal dextra, yaitu mendengarkan katup aorta, katup pulmonal di ICS 2
parasternal sinistra, ke katup trikuspid di ICS 4 parasternal sinistra, katup mitral pada ICS 4 atau di apex jantung. Oke. Baik Bapak, pemeriksaan paru telah selesai. Ya. Ini pemeriksaan torak. Kita lihat checklistnya. Inspeksi, memeriksa warna kulit, melihat bentuk dada, kemudian pengembangan dinding dada untuk palpasi, perabaan dinding dada, fremitus taktil. Untuk perkusi dada, perkusi secara legratis dan benar menggunakan sendi pergelangan tangan. Sedangkan terdengar suara sonor dan redup pada regiotorak. Jadi tidak perlu komplit ya. Pokoknya nanti bisa melakukan perkusi karena masih semester 1. Auskultasi ya pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop, diperiksa dengan alur auskultasi dengan benar dan mendengarkan suara napas dan suara jantung. Ya, ini selanjutnya kita lihat video tentang abdomen. Ini pengenalan untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Dari pemeriksaan inspeksi dapat dilihat bentuknya normal, kemudian tidak ada kemerahan, tidak ada bekas luka, tidak ada bekas luka operasi, tidak ada massa, tidak ada tumor, kemudian tidak ada pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Auskultasi pada 4 kuadran perut. Pertama kuadran kanan atas, kemudian kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Normalnya terdengar bising usus 5-20 kali per menit. Kemudian mengecek adanya bruit aorta. Normalnya tidak terdengar bruit aorta. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan perkusi. Perkusi pada 4 kuadran, normalnya terdengar suara timpani. Ya, normal ya Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pancakan hepar, dimulai dari bawah ke atas, mencari suara dari timpani ke peka. Kemudian mencari batas atasnya dari arah dada ke perut, nanti didapatkan dari suara sonor ke peka.
panjang normal dari liver sebelah kanan yaitu 6 sampai 12 cm. Panjangnya 6,5 ya Pak, normal. Kemudian untuk yang liver sebelah kiri, untuk batas liver sebelah kiri, batas atasnya ambil dari batas kanan. Kemudian untuk batas bawahnya ambil dari umbilikus ke atas. Normalnya 4 sampai 8 cm. Ya, 4,5 normal. Kemudian mengecek area Trout untuk mengetahui adanya pembesaran lien, yaitu sudut antara ini arcus costa dengan linea axillaris anterior. Diperkusi, kalau misalnya terdengar peka berarti ada pembesaran lien. Terdengar seperti ini normal. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Karena palpasi ringan pada 4 regio perut. Ada nyeri pada bagian perut, bagian kanan bawah. Kemudian palpasi di dalam. Kemudian palpasi hepar untuk mengetahui adanya pembesaran hepar dengan menggunakan manuver ambil langsung. Heparnya tidak teraba, berarti tidak ada pembesaran hepar. Kemudian palpasi lien untuk mengetahui ada pembesaran lien. Tangan kanan ditaruh di belakang, kemudian tangan kiri yang menekan. Terus Pak, tidak ada pembesaran lien. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk mengetes adanya asites. Yang pertama tes modulasi. Pak, tangannya taruh di tangan ya. Tekan. Tangan kanan. Nanti tangan kanan yang menepuk, tangan kiri merasakan adanya getaran atau tidak. Ya, normal tidak ada getaran. Kemudian melakukan tes shifting nullness. Dilakukan dengan cara melakukan perkusi dari bagian umbilikus ke lateral. Normalnya terdengar bunyi timpani sampai peka. Pekanya pada linea axillaris media. Apabila peka dia didengar sebelum linea axillaris media, berarti terdapat peka sisi meningkat. Ya, normal. Kemudian normal. Nah, apabila terdapat peka sisi meningkat, kita harus membalikan tubuh pasien ke arah yang berlawanan. Misalnya di sini terdapat peka sisi meningkat pada sebelah kanan. Kita harus memindahkan pasien ke arah berlawanan itu sebelah kiri. Kemudian dilakukan perkusi ulang. Pada asites nanti apokatnya berpindah yang tadinya di kanan, kemudian nanti pindah ke sebelah kiri. Selanjutnya pemeriksaan psoas sign dan obturator sign. Pertama psoas sign, pasien disuruh mengangkat kaki, kemudian kita menahan bagian paha. Angkat kaki kanan. Kaki kirinya diangkat Pak. Normalnya tidak terasa sakit pada bagian perut. Apabila terasa sakit pada bagian perut, bisa jadi ada appendicitis atau peritonitis. Kemudian obturator sign. Bisa ya Pak? Masih diinfeksikan? Saya. Oh ya. Ya Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Setelah Bapak pakai bajunya kembali, saya akan mencuci tangan dan setelah nanti Bapak kembali lagi ke meja. Ya, ini tadi contoh sederhana tentang pemeriksaan abdomen ya, tetapi ini terlalu lengkap. Nanti kita lihat checklistnya ya. Checklistnya cukup inspeksi abdomen, palpasi dengan benar, perkusi dada, perkusi secara legartis dan benar, mengidentifikasi suara peka ya.
mengidentifikasi. Ya, ini ekstremitas ya. Ya, ini checklistnya kalau semester 1 simple saja. Inspeksi, palpasi, ROM aktif dan ROM pasif, dan melaporkan hasil baik di shoulder, elbow, wrist, and hand,